Halo semuanya, perkenalkan saya Yulenita Putri Pangaribuan, mahasiswa Ekonomi Pembangunan dari Universitas Brawijaya dengan nomor NIC-CP 246. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas mengenai purchase pada Odoo, yaitu pembuatan RFQ atau Request for Quotation, kemudian juga pembuatan purchase order, dan fitur approval. Nah, sebelum itu saya akan membahas mengenai beberapa hal yang akan ada pada video kali ini, yaitu yang pertama adalah penjelasan singkat mengenai purchase, kemudian juga ada deskripsi RFQ, PO, dan approval, dan juga akan ada alur daripada fitur-fitur tersebut dalam proses purchase, kemudian akan dilanjut pada tutorial pada sistem Odoo. Oke, sebelum masuk kepada definisi mengenai purchase dan modul purchase itu sendiri, kita perlu tahu mengenai P2P atau proses procure to pay. Nah, ini merupakan alur pengadaan barang atau jasa mulai dari permintaan, pembelian, penerimaan, hingga pembayaran. Di mana alur ini akan diawali oleh divisi yang membutuhkan barang atau jasa untuk kebutuhan operasional bisnis, dan mereka akan mengirimkan dokumen mengenai permintaan barang tersebut, yaitu namanya purchase requisition. Nah, PR ini akan dikirimkan kepada divisi purchase yang kemudian bersama dengan pihak dari finance akan melakukan evaluasi mengenai data permintaan barang ini. Yaitu mungkin evaluasi mengenai apakah benar ini menjadi urgensi untuk kebutuhan operasional perusahaan, kemudian juga akan dievaluasi juga mengenai anggarannya, dan juga tentunya kelengkapan data dari permintaan tersebut. Nah, ketika sudah disetujui, maka pihak dari purchase itu akan melakukan pembelian barang. Nah, disinilah divisi purchase itu bekerja, yaitu melakukan pembelian barang atau jasa dari pihak ketiga, yaitu seperti supplier atau vendor untuk memenuhi kebutuhan operasional perusahaan. Nah, pada sistem Odoo, modul purchase ini berguna untuk mencatat transaksi dan melakukan laporan dalam pembelian. Nah, juga modul purchase ini terintegrasi dengan modul-modul lainnya seperti inventory dan accounting. Oke, lanjut kepada request for quotation. Nah, request for quotation ini merupakan tahapan pertama yang dilakukan oleh pihak purchase untuk melakukan penawaran kepada penyedia barang atau vendor. Nah, pengiriman request for quotation ini terdiri dari beberapa hal, yaitu mengenai detail produk yang diinginkan, juga mengenai kuantitas yang dibutuhkan oleh perusahaan, juga di dalamnya mencantum mengenai anggaran untuk produk tersebut. Nah, perlu diingat juga bahwa pengiriman request for quotation kepada vendor itu belum menentukan ikatan kontrak kerjasama atau pembelian kepada vendor tersebut, sehingga pihak dari purchase perusahaan kita itu juga bisa melakukan request for quotation untuk vendor-vendor lainnya. Nah, tentunya juga dokumen request for quotation ini dikirim kepada email supplier atau vendor. Lanjut kepada purchase order. Nah, purchase order ini adalah dokumen resminya yang dibuat perusahaan untuk meminta pihak vendor mengirimkan barang atau jasa. Sehingga dokumen inilah yang digunakan untuk memulai proses pembelian. Pada fitur di dalam modul purchase Odoo itu RFQ dan purchase order itu bisa terkait ya. Jadi ketika kita melakukan create RFQ, kemudian dilanjutkan dengan mengirimnya kepada vendor, kepada email vendor. Nah, di tahap ini vendor dan pihak purchase itu melakukan penyesuaian, baik itu penyesuaian harga maupun kuantitas. Mungkin seperti harganya yang perlu dinaikkan atau harganya yang perlu diturunkan, atau juga mungkin mengenai kuantitas berapa saja yang bisa disanggupi oleh vendor, itu akan berada pada tahap RFQ ini. Jadi semacam ada penyesuaian lah, saling menyesuaikan, hingga akhirnya ketika sudah mencapai pada titik persetujuan, maka kita bisa klik confirm, dan dalam sistem Odoo itu akan berpindah statusnya kepada purchase order. Nah, ketika masuk kepada purchase order ini, maka pihak dari purchase akan mengirimkan kembali dokumen untuk memulai proses pembelian secara resmi, seperti itu. Lanjut mengenai fitur approval. Nah, fitur approval ini merupakan persetujuan
untuk memastikan bahwa setiap pembelian itu sesuai dengan aturan internal perusahaan dan kebijakan anggaran. Di mana pada sistem ODU itu bisa disetting ya batas untuk melakukan request for quotation, dan ketika batas itu melebihi dari yang ditentukan pada sistem setting di ODU, itu akan memerlukan persetujuan dari manajer purchase divisi itu sendiri. Nah, proses ini penting ya, karena ini untuk mengelola pengeluaran organisasi atau perusahaan agar bisa sesuai dengan anggaran dan tidak mengalami masalah pada cash flow. Untuk sistem ODU tersendiri itu sama ya, kecuali pada tahap setelah RFQ send, itu akan ada tahap to approve. Jadi ini tuh akan dilakukan oleh staff dari purchase, di mana dia melakukan RFQ, kemudian mengirim RFQ, kemudian dia tidak akan bisa langsung confirm. Statusnya itu akan pending pada bagian to approve ini. Di sini staff dari purchasing itu menunggu persetujuan dari manajer untuk melakukan pembelian barang. Dan ketika disetujui oleh manajer, baru pembelian itu bisa dilakukan. Nah, pada tahap approve ini juga bisa ya dilakukan penolakan atau cancel pembelian. Nah, ini merupakan alurnya supaya lebih memahami, yaitu di sini adalah staff dari pihak purchase, di mana dia jika melakukan pembelian ketika berada di batas awal atau berada di bawah budget ya, itu akan tidak ada status approval ya. Jadi langsung dari create request for quotation, kemudian dilanjut kepada request for quotation send, dan dilanjut kepada pembuatan purchase order. Namun ketika melakukan pembelian lebih dari anggaran yang dimiliki, itu akan diawali sama dengan create request for quotation, kemudian pengiriman request for quotation kepada vendor, dan dilanjut kepada tahapan approval oleh manager, kemudian baru masuk ke pembuatan purchase order. Oke, mungkin untuk memahami lebih lanjut, kita akan masuk kepada sistem ODU. Oke, sekarang saya sudah masuk kepada server ODU lokal, kemudian kita bisa melakukan login saja seperti biasa. Pertama adalah mendownload modul purchase tentunya terlebih dahulu ya. Di sini saya sudah mendownload, makanya sudah tidak ada button activate lagi. Jadi kita bisa lanjut saja, yaitu pergi ke dashboard utama, kemudian kita pergi ke purchase. Nah, untuk melakukan request for quotation, kita bisa langsung saja ya pada bagian order, kita di request for quotation. Kemudian kita melakukan new request for quotation di sini. Nah, di sini kita bisa melakukan tentunya nama vendor, yaitu vendor. Contohnya kita membeli pada vendor Deco Addict. Kita melakukan request for quotation pada vendor Deco Addict. Kemudian di sini vendor reference-nya tidak perlu ya, karena ini hanya semacam kode unik saja. Kemudian kita juga bisa expected arrival-nya, mungkin kita buatnya 2 minggu, setelahnya juga boleh, atau 1 minggu ya. Kemudian lanjut kepada currency ya, ini ada IDR. Nah, di sini kita bisa add produk yang diinginkan atau yang kita butuhkan, yaitu yang pertama saya mungkin add large cabinet. Nah, sebagai contoh saya ingin menambahkan kuantitinya misalnya 10 gitu. Dan unit price-nya adalah kita ganti ya jadi 200.000 gitu. Ini tentunya currency-nya sudah Indonesia ya, dan rupiah. Setelah melakukan pengisian terhadap request for quotation ini, kita bisa melakukan pengiriman, yaitu send by email kepada vendor tersebut ya, contohnya. Oke, ini adalah mengenai email yang akan dikirim, itu template-nya akan menjadi seperti ini. Di sini tentunya kita bisa melakukan penyesuaian ya pada template ODU itu. Nah, juga ada PDF yang sudah dibuat. Mungkin kita bisa lihat sedikit saja ya. Request for quotation apa? Nah, di sini adalah mengenai request for quotation yang akan dikirim kepada vendor. Lanjut, kita kembali. Kita bisa langsung send jika sudah sesuai. Nah, maka statusnya akan berubah menjadi RFQ send. Pada statusnya sendiri juga akan terlihat seperti ini. RFQ statusnya adalah RFQ send ya. Nah, pada tahap ini kita bisa menunggu konfirmasi daripada vendor. Mungkin vendornya bahwa tidak menyanggupi kalau misal kuantitinya 10 gitu. Maka kita bisa melakukan perubahan juga pada kuantitinya. Misalnya 5 atau 10 juga bisa ya di sini.
Terus juga mungkin ada perubahan price, di mana price-nya ternyata lebih daripada itu ya. Itu adalah penyesuaian saja ya dari pihak purchase dan vendornya. Nah, ketika ada penyesuaian, mungkin kita bisa melakukan resend by email lagi, jadi mengirim ulang, melakukan hal yang sama. Dan ketika sudah sampai pada titik persetujuan antara vendor dan pihak purchase, maka kita bisa lanjut ke tahap confirm order. Di sini kita bisa confirm order untuk melakukan purchase. Nah, di sini kita sudah masuk kepada tahap purchase order nih. Di pojok kanan bisa kita lihat ya statusnya berubah, dan juga di sini status sudah menjadi purchase order. Nah, pada tahap ini kita bisa langsung melakukan PO dengan send PO by email. Di sini kita mengirim lagi untuk dokumen purchase ordernya. Ketika sudah dikirim, tentunya ini adalah tahapan terjadinya kontrak antara pembelian antara perusahaan kita dan pihak ketiga, yaitu vendor. Setelah sudah, di sini mungkin bisa dilanjut ya oleh pihak inventory, atau juga kita bisa melakukan validate ketika barang tersebut sudah diterima. Nah, di sini kita melakukan validate, artinya barangnya sudah diterima oleh inventory. Kemudian kita kembali kepada purchase ordernya. Nah, kemudian setelah sudah melakukan penerimaan, kita bisa melakukan create bill juga. Yang kemudian create bill ini akan dilakukan bersama dengan pihak finance. Di sini kita pengecekan invoice, mungkin ada kuantitinya yang kurang atau apa, nanti ini juga bisa disesuaikan. Kemudian setelah selesai kita bisa melakukan confirm. Oh ya, di sini juga kita perlu melakukan men-setting bill. Misalnya kita membayar pada hari ini. Nah, kita tulis di sini, kita bisa langsung confirm. Oke, kemudian dilanjut dengan register payment. Di sini kita bisa menaruh bank jurnalnya, jurnal bank atau cash. Lanjut dengan create payment. Nah, maka di sini artinya tagihan sudah terbayar. Seperti itu. Itu adalah tahapan pembuatan dari purchase order. Nah, lanjut ketika terjadi approval atau batasan mengenai anggaran untuk melakukan pembelian. Nih, contohnya saya sebagai administrator. Ketika saya sebagai administrator, kita bisa melakukan setting mengenai fitur approval tersebut ya. Jadi yang pertama kita ke purchase, kemudian ke configuration, ke setting. Nah, di sini setelah sudah pada menu setting, ini kita bisa mencentang bagian ini. Ini seharusnya tidak dicentang ya. Nah, di sini kita centang, kemudian di sini kita ubah maunya sesuai dengan yang disesuaikan dengan kebijakan perusahaan. Di sini misalnya 1 juta gitu ya contohnya. Nah, kemudian jangan lupa untuk klik save. Nah, sudah. Nah, perlu diingat bahwa ketika kita sebagai manajer atau administrator, ketika kita melakukan pembayaran lebih 1 juta pada akun tersebut, itu tidak akan ada tahap approval. Namun ketika purchase staff yang melakukannya, yang tentunya dibatasi ya beberapa aksesnya, beberapa fiturnya, itu akan menerima status approval gitu. Akan ada status approval. Nah, untuk melakukannya kita bisa bikin account setting, kemudian kita ke general setting, kemudian kita ke user. Nah, di sini saya sudah bikin purchase staff. Nah, cara membuatnya tinggal menaruh nama, kemudian juga menaruh email address. Di sini saya contohnya saja ya, menaruh purchase@gmail.com. Di sini bisa disesuaikan. Di sini kita bisa tambahkan ya purchase staff relatednya juga. Dan user type-nya tentunya kita masuk yang internal user ya, karena dia merupakan karyawan dari perusahaan. Terus juga untuk bagian roles-nya kita bisa kosongin yang lain kecuali pada bagian purchase dia sebagai user, dan technical-nya juga bisa disesuaikan. Oke, kemudian kita juga bisa men-setting password-nya di sini, change password. Kemudian misalnya kita tulis, kemudian kita klik change password. Namun di sini saya sudah membuat password-nya ya sebelumnya, jadi tinggal kita save saja. Nah, ini ketika kita back itu sudah otomatis ke save juga ya. Nah, seperti itu. Kemudian kita bisa login untuk sebagai contohnya. Di sini ini sesuai email yang tadi. Database-nya juga disesuaikan ya dengan yang sebelumnya. Kemudian passwordnya juga disesuaikan. Kemudian kita login. Oke, lanjut. Di sini saya akan melakukan skenario pembuatan RFQ hingga tahap approval lagi ya.
kita bikin new, kemudian menambahkan nama vendor lagi, contohnya yang ini saja, kemudian kita menambahkan produk, misalnya corner dashboard ini, dan kuantitinya contohnya 20, dengan unit price-nya kita contohkan 100.000 ya. Oke. Nah di sini totalnya itu adalah 2 juta ya, kita tambahkan taxnya juga mungkin. Nah di sini juga ada total untax tanpa pajak ada 2 juta dengan taxnya 220 dan 2.220. Nah di sini kita bisa melakukan send by email juga ya, langsung 220. Nah perlu diingat kalau misalnya kita total dari pembayarannya kurang dari 1 juta seperti yang disetting tadi, itu tahap approval itu tidak akan ada. Namun kalau misalnya lebih dari 1 juta seperti yang pada di layar ini, kita akan ada tahap approval. Di sini kita bisa langsung confirm order untuk melakukan persetujuan oleh manajer, juga bisa mengirim lagi ke vendornya gitu. Ya, jika mengirim ke vendor itu akan sama saja ya seperti sebelumnya. Nah, udah. Terus ketika ingin confirm order, tentunya akan masuk ke tahap approval. Kita lihat. Nah, ini dia to approve. Statusnya berubah menjadi to approve. Nah, di sini perlu approval dari manager atau mungkin administrator juga bisa. Nah, kita masuk ya ke manager. Nah, di sini saya sebagai administratornya saja. Kita masuk ke purchase. Nah, di sini ada status to approve. Ketika kita klik, kita bisa melakukan approve atau cancel. Nah, ketika mungkin manajernya setuju, bisa klik approve. Ketika ketika tidak setuju, bisa klik cancel. Ini contohnya kita klik approve. Nah, maka ini bisa dilanjut ke tahapan purchase order. Seperti itu. Nah, di tiap tahap kita juga sudah dilihat ya bahwa sudah di approve, maka statusnya sudah jadi purchase order. Kemudian bisa melanjutkan skenario mengenai purchase pembelian barang ini sendiri. Oke, mungkin sekian dari pembahasan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.